Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda Indonesia yang menyatakan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Gedung Indonesia Klub Gebau Jalan Kramat 106 Jakarta, bertujuan untuk mempersatukan pemuda Indonesia dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada hari terakhir Kongres Pemuda kedua tersebut, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito, seorang pemuda dari Jawa Timur, yang membacakan isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan simbol daripada semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Sumpah Pemuda juga menjadi bukti bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa tidak menjadi penghalang dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanannya, Sumpah Pemuda juga memiliki makna yang tinggi bagi generasi penerus bangsa. Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi generasi penerus bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda juga menjadi motivasi bagi generasi penerus bangsa untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sementara Islam memberikan perhatian penting bagi para pemuda, Islam menekankan pentingnya merawat dan mengembangkan generasi yang kuat dan berkualitas. Hal ini disampaikan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Ayat ini menjadi peringatan bagi seluruh umat muslim untuk menjaga dan melindungi generasi muda, terutama yang lemah dan membutuhkan. Generasi muda merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan agama. Anak muda adalah harapan masa depan dan merekalah yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik maupun secara mental. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Ali bin Muhammad Al-Wahidi An-Nasaiburi dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz mengatakan bahwa seseorang yang memiliki anak kecil dan khawatir atas nasib mereka setelah kematiannya, orang tua harus memikirkan keberlanjutan kesejahteraan anak-anak tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meninggalkan harta waris yang cukup bagi mereka dan juga mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, lebih lanjut dalam ayat 21 surat At-Tur merupakan salah satu ayat yang sangat penting dalam Islam, khususnya dalam konteks kepemudaan. Ayat ini menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus nilai-nilai dan perjuangan dalam masyarakat. Mereka diharapkan untuk tetap kuat, berpikiran jernih, dan berani menghadapi tantangan. Walladzina amanu wa atba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'in.
Kulimri'in bima kasaba rohin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan, baik dalam segi politik, pendidikan, sosial, ataupun budaya yang telah dimulai oleh generasi sebelumnya. Dengan partisipasi aktif generasi muda dapat membantu mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Barakallahu li wa lakum.